Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Oke, Masih bersama gue Rido dan Nathan, dan tentunya Yap. masih ditemenin oleh Mas Bagja dan Mas Virus di sini. Nah, kita tadi udah sedikit introduction lah, kisik-kisik lah gitu kan. Nah, ini ngobrol sama Mas Bagja lagi, ini ngomongin mengenai komunitas tuli. Tadi udah secara singkat diperjelaskan oleh Mas Bagja. Nah, ini mau ngobrolin lagi mengenai komunitas lebih dalam lagi. Nah, Mas Bagja, tadi kan memang sempat disebutkan kalau misalnya yang join di komunitas ini jumlahnya nggak terlalu besar, tapi memang sebenarnya untuk orang-orang bisa tahu ini awal pertama kali ada komunitas gitu, Mas Bagja, gimana sih? Kayak karena ketemu tadi di Para Games, akhirnya ngajak-ngajakin atau bagaimana ya cerita awal? Oke, betul sekali. Memang awalnya kalau kita belum pernah melihat komunitas tuli, tentunya sebagai kelompok minoritas sangat sedikit untuk ditemui. Yang kedua, kalau kita lihat ada beberapa sebuah acara khususnya bagi teman-teman tuli, contohnya nih misalnya seperti ini. Tentunya yang dikit ketika ada sebuah acara, teman-teman tuli datang dalam sebuah acara, biasanya itu dikit. Ada data dari Kementerian Sosial, jumlah disabilitas mungkin hanya 2,5 juta, dan mungkin di antara mereka ada sebagian yang tuli. Tapi tentunya kalau dibandingkan dengan orang dengar, yang mayoritas di Indonesia sangat banyak sekali orang dengar, tapi orang tuli sangat sedikit. Nah, untuk orang tuli sedikit ini, mungkin perjuangan mereka seperti mereka harus memahami tentang advokasi, bagaimana caranya mengajarkan, tapi memang sekali lagi sangat sedikit. Jadi di kelompok yang minoritas, plus untuk kemampuan memahami dan mengadvokasi diri juga semakin lebih sedikit lagi. Kemudian, kok bisa sih aku bisa bertemu dengan mereka? Sebetulnya, ini tentang bagaimana kita mencoba menyediakan akses pendidikan, bahwa ketika adanya akses di semua bidang pendidikan, maka kita akan mulai menemukan mereka. Itu sebenarnya hal yang paling utama. Karena masalah bagi orang dengar, tentunya ketika ingin bertemu dengan komunitas tuli, kalau aku lihat, sebetulnya lebih banyak di Jakarta, dan juga ada satu lagi di Jogja. Banyak komunitas tuli di antara dua daerah ini yang sudah semakin bermunculan, karena adanya ketersediaan akses. Tapi di daerah lain, terpencil, jauh, tertinggal, kita masih harus mendidik mereka juga, memberikan akses pendidikan. Kalau sudah pendidikannya, ada yang mulai bagus lagi di Papua. Tapi tolong jangan lihat mereka sebagai orang tulinya aja, tapi bahkan gini deh, nggak cuma orang tuli, orang dengar pun di Papua, tidak semua internetnya aksesnya baik, pendidikannya semuanya baik, banyak sekali seperti itu. Bahkan pemerintah pun beberapa kali kadang melihat, ya memang sangat jarang lah perhatian ke sana. Nah, coba sekarang kita balik lagi, kita bayangkan, teman-teman tuli ini 2 kali lebih berat untuk mendapatkan akses tersebut. Sehingga itu masih menjadi masalah. Sehingga untuk menemukannya jauh lebih sulit lagi. Seperti di Jakarta, Jogja, atau bahkan di Papua yang jauh di sana, tentu ada berbagai ketimpangan kesediaan akses. Tapi kemarin saat itu kami sudah membuka semacam bimbingan untuk teman-teman di Papua, khususnya teman-teman tuli di Papua, dari teman-teman Jakarta, dan alhamdulillah saya sangat senang sekali. Sekarang mereka ini sudah mulai bermunculan dan sekarang sudah mulai aktif di Papua untuk mengadvokasi hak tuli. Contohnya apa? Ketika mereka membuat semacam Instagram dan di sana menunjukkan berbagai konten seperti perkenalan, adanya budaya Papua, tapi melalui bahasa isyarat dan berbagai hal lainnya. Nah, memang untuk saat ini masih harus diperjuangkan terkait akses pendidikan ini, karena kita sebagai orang dengar, kalau ingin bertemu dengan mereka, bagaimana caranya? Oke, tenang saja. Masalah mereka apa? Mereka membutuhkan akses. Nah, kita siap gak memberikan aksesnya? Kalau kita sudahnya siap, kitanya mau belajar, nah, mereka pun juga pasti akan bermunculan. Mereka mau belajar ketika ada aksesnya. Sama seperti saya, memang sebetulnya belajarnya itu sangat sebentar. Jangan seperti, kita mau belajar bahasa isyarat, kemudian kita ghosting. Selesai belajar, kemudian hilang, gitu aja. Seperti nge-ghosting mereka, kita mencoba bertemu komunitas tuli, aku mau bertemu, aku mau belajar nih. Tapi habis itu lama-lama hilang. Rasanya sakit hati sih sebenarnya, banyak sekali yang seperti itu. Oke, mau belajar, kita ajarin, tiba-tiba hilang. Gitu aja. Memang awalnya kebanyakan juga rasa kasihan, tapi sekali lagi, kita sebenarnya nggak mau dibilang istimewa banget sih, sama aja dengan orang dengar. Cuma tidak bisa mendengar aja. Cuma memang biasanya orang dengar ketika mau tahu tentang tuli, itu biasanya dari mana? Dari orang dengar juga. Karena ini masih menjadi masalah sih. Mau tahu tuli dari mana? Dari sesama orang dengar. Padahal harusnya kan nanya ke tulinya dong, tentunya seperti itu. Dan memang harus lebih banyak praktek. Ketika bertemu dengan tuli, misalnya seperti ini, ada teman dengar belajar dengan teman dengar bahasa isyarat. Tapi
seperti apa ya, masih ragu-ragu ketika bertemu dengan teman-teman tuli. Maka lebih baik biasanya kami sarankan adalah dengan bertemu teman tulinya secara langsung ketika ingin belajar. Karena itu hal tersebut yang aku rasakan, yang aku lihat saat itu, aku mencoba membandingkan semacam mengekspresikan sebuah bahasa isyarat dan komunitas tuli ini, aku sebarkan, sosialisasikan, dan aku sampaikan bahwa sebetulnya teman dengar ini juga harus ikut terlibat advokasi kita, jangan cuma tulinya aja. Tentang bagaimana bahwa terminologi inklusif ini benar-benar nggak cuma tuli dilibatkan dengar, tapi dengar juga harus dilibatkan ke tuli. Jadi akses ini juga nggak cuma untuk kita saja, tapi tentang bagaimana kita mengubah perspektif dan mindset yang tadi rasa kasihan, kita ubah itu semua tentang kita sebagai manusia, bahwa komunitas itu atau kita pribadi sebagai manusia tidak bisa sendiri. Mungkin itu saja sih. Oke. Tadi jadi memang disebutkan sebenarnya gimana ya, sebenarnya sulit juga ya, karena memang banyak problema mungkin buat teman-teman dari teman tuli ini belum mungkin dapat perhatian dari gimana bisa dibilang ya, sebenarnya sulit juga sih aku mau lebih ke ini sih mungkin perspektif teman-teman dengar nih gitu ya. Belum ke arah bahwa bahasa isyarat ini bukan hanya untuk membantu teman-teman tuli, tapi memang sebagai bahasa baru yang bukan bahasa baru ya, bahasa yang harus dipelajari nggak cuma untuk teman-teman tuli gitu sih. Oh iya, tapi Mas Bagja, kalau untuk di dalam komunitasnya ini, apakah memang semua yang tergabung itu dari teman tuli atau memang ada dari yang bisa mendengar, maksudnya untuk bantu untuk koordinasi atau misalnya ada bantu-bantu untuk bikin mungkin ada acara dan lain-lain? Oke, kalau untuk komunitas ini sendiri tentunya ada beragam ya, ada banyak sekali. Kalau untuk komunitas khusus tuli ada, atau kalau komunitas khusus tuli plus dengar pun juga ada. Mereka berbaur di sana. Contohnya baru banget kemarin nih, ada komunitas perempuan tuli. Mereka memang memperjuangkan seperti hak feminis mereka dan sebagainya. Seperti kesempatan pendidikan, hak anak perempuan, terkait nasional, semuanya. Bahkan aku sampai merinding ketika melihat mereka berkembang seperti itu. Dan di sana aku melihat bahwa komunitas ini mulai bermunculan, lahirlah isu-isu yang macam-macam lah pokoknya ya. Ada kelompok komunitas tuli yang suka untuk ngedesain, ada yang suka film, macam-macam lah pokoknya. Tapi kalau untuk orang dengar, memang banyak kok yang terlibat di antara komunitas-komunitas tersebut. Tujuannya apa? Ada menjadi volunteer, ada yang mencoba membantu mengkampanyekan isu-isu kami, ada yang juga mengajak kerjasama untuk mengadvokasi. Contohnya di Silang sendiri, di saya, apakah hanya tuli aja? Enggak, karena ada orang dengar juga di sana. Kenapa? Karena kan kita mencoba mengekspresi atau lebih mencoba menyebarkan hal tersebut jauh lebih masif. Jadi kalau ingin menyebarkan hal tuli kepada orang dengar, ya jangan cuma tulinya aja, kita ajak juga dong orang dengar. Tujuannya apa? Karena tujuannya adalah membangun kesadaran, segmennya ke sana. Ingin menyebarkan kesadaran akses, maka sekali lagi dengarnya juga diajak. Karena ini kan bahasa komunikasi seperti mungkin terminologinya seperti nggak cuma bahasa isyarat atau tuli aja, tapi sebenarnya ini kita sebarluaskan ke semua orang. Sekali lagi itu semacam branding yang coba kita sampaikan. Oke, mungkin kita bahas sedikit tentang komunitas Silangnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini penonton juga pada pengen tahu sebenarnya tujuan utama komunitas yang dibangun si Mas Bagja ini apa sih tujuan utama, atau mungkin visi misinya apa sih gitu. Kalau kayak tadi kan ternyata ada banyak untuk teman-teman yang perempuan kan tadi memang mengutarakan untuk feminisnya, terus ada yang film. Nah kalau untuk Mas Bagja sendiri mungkin ya tadi seperti yang Rido ada tertentu nggak? Oke, sebetulnya aku akan bercerita sekali lagi terkait visi. Visinya apa? Kami mencoba membangun Indonesia yang mungkin jauh lebih inklusif. Itu satu. Itu tentu artinya terminologinya sangat luas sekali ya kalimat itu. Itu tujuannya bukan hanya tentang tuli aja, tapi semuanya, semua orang yang punya identitas, termasuk mungkin ada beberapa feminis, disabilitas, kelompok minoritas, dan lainnya.
Bahwa inklusif itu kita harus melibatkan mereka. Tidak hanya disabilitas saja, tapi kelompok-kelompok lain. Ada kelompok rentan, kita coba rangkul di sana, termasuk perempuan. Kemarin bahkan di Silang sendiri kami mengikuti sebuah diskusi bersama dengan aktivis perempuan tuli. Di sana kita bekerja sama, dan untuk di Silang sendiri, kita memang fokus kepada bidang pendidikan. Di pendidikan ini plus juga teknologi, kita fokus kedua hal tersebut. Itulah kenapa kita membangun sebuah startup ini. Loh, kenapa pendidikan? Karena pendidikan ini sebetulnya merupakan sebuah tujuan untuk mengubah perspektif dan cara pikir orang dengar terkait stigma negatif, dan juga ketika melihat komunitas tuli, isyarat aneh dan sebagainya, itu yang kita coba ubah. Ada yang juru bahasa isyarat juga kita coba sampaikan. Contoh ketika di TV ada juru bahasa isyarat, orang-orang kadang melihat bercandain lah, dibuat di TikTok, dibuat di gestur dan sebagainya. Jadi kadang kita melihat orang-orang masih ngeliat seperti itu. Ada beberapa orang-orang bilang ketika mau videokan JBI dibecandain, terus mereka berkelit dengan alasan, iya dong ini kan dark jokes dan sebagainya. Mereka bilang seperti itu. Oke, tapi sebenarnya tidak bisa seperti itu juga, bukan artinya dark jokes juga. Dark jokes juga ada standar sendiri mungkin. Nah, tapi untuk teman-teman tuli, ini beda arti lagi. Kalau aku tanya, ini apakah teman-teman semua tahu perjuangan teman-teman tuli seperti apa? Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak beratnya seperti apa? Tahu nggak rasanya bagi mereka mendapatkan banyak sekali hambatan? Artinya apa? Kita nggak bisa sekadar membuat lucu-lucuan terkait dark jokes tersebut dengan dalih dark jokes. Kenapa? Kita harus melihat juga perspektif jokes itu ke siapa. Kalau kamu mau ajak membuat jokes tentang disabilitas, artinya siapa? Biasanya lebih kepada kita pribadi. Kalau kamu disabilitas, mungkin kamu bisa buat jokes seperti itu karena kamu merasakannya. Nah, selanjutnya, ada juga terkait juru bahasa isyarat yang seperti mengolok-olok, terus seperti orang-orang mau mentertawakan hal tersebut. Oh, gerakannya aneh nih. Sebenarnya itu kan bagian dari diskriminasi kan. Nah, ada juga orang bilang seperti oh baper kamu dibecandain dikit aja baper, teman tuli ini sensitif, udah baper dan sebagainya. Sebenarnya kita bukan mempermasalahkan sensitif atau bapernya sih, tapi kamu sendiri, kamu yang membuat seperti itu, dan orang-orang lain yang sebetulnya nanti ketika melihat hal tersebut, oh artinya nggak apa-apa nih kita bercandain, kita diskriminasi seperti itu. Yang kami khawatirkan itu resikonya pengaruh dari hal tersebut. Kita memperlukan bahasa isyarat, oke, tapi ketika orang lihat, ya ini jadi bercandaan aja lah. Itu yang kami khawatirkan sebetulnya. Artinya apa? Memang tidak semua bisa dijadikan bercandaan sih, meskipun kita memahami itu adalah sebuah jokes. Karena sekali lagi, ada stigma di sana yang sudah mendarah daging di sini. Itulah kenapa ada sebuah istilah namanya adalah audism. Audism atau isyarat seperti ini, ada orang dengar merasa, ya aku lebih baik daripada kalian yang tuli. Jadi, tidak masalah ketika aku mendiskriminasi kalian, mau di sekolah atau dimanapun. Karena orang dengar kadang sebenarnya juga harus tahu. Kalian merasa berkuasa, merasa dan lain itu sebenarnya teori audism ada lagi sendiri. Ya mungkin itu saja. Terus juga terkait silang, kita memang fokus sekali lagi untuk mengubah perspektif hal tersebut melalui pendidikan. Dan contohnya, ya ini tadi bahasa isyarat. Kalau di silang ini sendiri, kita coba tidak hanya mengajarkan bahasa isyarat saja, tapi juga mengajarkan budayanya, dunia tuli yang jauh lebih dalam, budayanya dan lain-lain. Bahkan kita ada SKS sendiri sama seperti kuliah, ada SKS sendiri. Iya, kita ada sendiri standar untuk SKS-nya. Kurikulumnya sendiri kita juga mengadopsi kurikulum yang sudah ada. Tapi memang sih aku pun agak setuju dengan istilah dengan sekarang ada istilah baper itu sudah mulai tidak ada etika, mungkin tidak ada kata maaf. Jadi orang menganggap sekarang tuh remeh gitu. Apapun kayak baperan lo, lu ya udah etika tuh udah mulai menurun ketika udah ada kata baper itu loh. Bener-bener ya, kan? Soalnya kan? Kayak jadi semua dianggap sepele gitu loh. Kayak tadi kata Mas Bagja, soalnya kata baper bisa jadi segala macam hal yang meluruskan kesalahan. Kayak misalnya kita bikin orang sakit hati terus baperan lu. Padahal jadi menormalisasikan hal yang mestinya nggak seharusnya gitu. Iya sih. Ya, itu nggak terjadi untuk teman-teman tuli aja, tapi ya untuk orang yang teman-teman dengar pun kalau misalkan tersinggung dengan apa yang dikatakan, dikatain, bilangin baper lo gitu. Padahal
Anda saja yang bikin saya tersinggung gitu ya. Iya. Bahkan bukan berhubungan dengan yang mendengar dengan yang tuli, bahkan yang sama-sama dengar aja ngomongin masalah perasaan aja kayak ya elah. Iya, Bakalan tahu benar. gitu kan. Ya Iya, benar. ampun. Nah, Benar. ini Smart Viewers. Iya benar banget itu. Bahkan ya tentunya itu perspektif seperti itu. Dan memang kita harus lebih hati-hati sih ketika menyampaikan, oh kamu baper, memang tidak semua orang bisa terima tentunya. Mereka mungkin punya kesehatan, punya masalah mental yang pribadi, kita nggak tahu juga. Ya mungkin siapa tahu ke depannya orang tersebut mungkin bunuh diri gara-gara hal tersebut, kita nggak tahu juga. Betul. Ya, halo, mungkin seperti itu yang ingin aku sampaikan. Setuju. Retweet lah. Nah, Smart Viewers, ini kita tahan dulu ya. Habis ini mau ada yang lewat dulu. Nah, karena habis ini kita akan langsung tanya-nanya berhubungan dengan startup yang dibuat dan dibangun oleh Mas Bagja. Nah, buat yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.